pada diri kita ini ada 4 alam. Di mana alam yang 4 itu namanya adalah alam lahut, alam malakut, alam jabarut, dan alam nasut. Apa itu alam nasut? Kita mulai dari alam nasut. Alam nasut adalah alam manusia. Nas itu manusia. Alam manusia itu yang mana? Alam manusia itu adalah jasad atau batang tubuh yang ada ini. Itu disebut alam manusia. Jasad ini alam manusia namanya. Nah, jadi sifat manusia itu letaknya di batang tubuhnya ini, jasad ini. Dia perlu makan, dia perlu minum, itu kan jasad. Nah, di jasad, di batang tubuh inilah yang namanya nafsu. Letaknya nafsu itu di jasad. Karena keperluan kebutuhan jasad. Dimana mau kawin itu jisi jasad. Nah, ini. Namun di dalam daripada jasad ini ada yang disebut alam jabarut adalah hati. Nah, di dalam jasad ada hati. Apa itu hati? Kenapa disebut jabarut? Apa jabarut? Jabarut adalah paksaan. Alam paksaan. Hati itu loh yang memaksa jasad sebenarnya. Kata hati, loh kerjakan ini. Jasad ngikut kata hati. Memaksa dia. Maksa. Nah, makanya kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Dan apabila baik segumpal darah itu, maka baiklah semuanya. Dan apabila buruk segumpal darah ini, nah, maka buruklah semuanya. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Nah, ini. Karena hati ini yang memaksa. Apabila hati ini baik, maka perbuatan si jasad ngikut kata hati. Maka akan baik jadinya. Nah, karena itulah hati ini antara daripada jasad dengan roh. Di atas daripada alam jabarut ini disebut alam malakut, adalah alam malaikat. Apa itu alam malakut? Alam malakut itu adalah alam ruh. Nah, ini alam ruh. Ruh dan jasad, antara ruh dan jasad ini adalah hati. Antara ruh dan jasad itu ada hati. Di mana ruh ini tempatnya iman. Di mana jasad ini tempatnya nafsu. Jadi ruh ini membisikkan tentang keimanan, sedangkan jasad ini membisikkan tentang nafsu. Jadi hati ini yang menerima. Nah, nanti di sini tergantung arahnya kemana. Apabila manusia itu cenderung mengikuti hawa nafsu, berarti dia berada di posisi alam nasut, manusia ngarannya. Bila manusia namanya, itulah yang dikatakan wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa manusia ini yang berada dalam kerugian. Si manusia, kalau kadang nak rugi jangan jadi manusia. Iya, maksudnya. Ya. Kan begitu. Jangan bertahan di manusia ini. Nah, timbangannya hati sebenarnya. Ini nimbang dia di sini. Timbangannya. Nah, ini filternya di sini. Filternya hati. Saringannya. Kita perhatikan saja. Betulkah jasad itu nafsu, roh itu iman? Ya. Logika kita cari, bukti, jangan cuma cerita. Pertanyaannya begini, yang perlu makan roh apa jasad? Jasad kan? Roh tidak perlu makan. Nah, karena itulah keinginan makannya si jasad ini tadi lalu mencari jalan dengan jalan nafsu apa jalan iman? Iya. Sama-sama makan nih. Iya. Cuma tinggal jalannya untuk mendapatkan makan tadi, apakah nurutin iman apa nurutin si nafsu? Ya. Kalau si nafsu lo yang penting dapat, jalan apapun ditabrak. Maling jadi jua. Nah, ini. Tapi kalau ngikutin iman, lihat rumusnya. Lo harus kerja jalan yang halal, kan begitu caranya. Nah, ini di sini. Kenapa? Karena iman, roh ini cenderung akal. Alam malaikat itu alam akal sebenarnya. Akal yang kendalikan lah. Akal.
Nah, karena akal inilah makanya ada yang namanya hukum. Orang gila tidak ada dihukum karena dia tidak berakal. Nah, kenanya hukum itu akal. Ini akal. Akal inilah dapat mengetahui baik dan buruk. Kalau tidak ada akal, tidak tahu baik dia, tidak tahu buruk. Itu karena tidak berakal. Yang anehnya ini sudah berakal tapi ngakal-ngakalin. Berakal tapi untuk ngakal-ngakalin. Akal tanpa ilmu, judulnya kebodohan. Jadi dia berakal kalau tidak ada ilmunya bodoh masih loh. Tapi kalau akal itu ada ilmunya. Lalu ini yang sempurna. Karena terjeli ilmu itu pada akal. Nah ini. Alam roh, alam hati, alam jasad. Nah perhatikan. Sedangkan jasad ini yang dikatakan dunia. Alam dunia itu jasad. Yang dikatakan dunia itu jasad. Di dalam daripada dunia apa? Alam kubur. Hati. Jadi yang namanya alam kubur mana? Nih kadang-kadang bingung kita mana alam kubur. Ah nanti kalau sudah mati. Ya itu banyak. Alam kubur itu hati. Hati itu alam kubur. Pertanyaan siapa Tuhanmu itu hati. Makanya yang menanya di alam kubur itu siapa? Di hatimu seorang. Kalau lagi di dunia, lagi sekarang tidak tahu jawabannya, maka hati itu akan selalu bertanya. Sampai ke alam kubur dia nanya. Siapa Tuhanmu? Allah itu siapalah? Kenapa? Karena lagi di dunia tidak pernah belajar. Nah, jadi alam kubur mana? Hati. Bila hatimu sempit, sempit alam kuburmu. Ini bingung kita, tidak tahu. Sebenarnya kita tahu alam kubur kita. Apabila hatimu sekarang gelap, gelap alam kuburmu. Karena apa? Hati itu alam kuburmu. Jangan nunggu nanti. Jangan nunggu nanti. Alam kubur itu hati. Bilanya terang, hatimu terang. Bilanya luas, lapang, hatimu luas alam kubur. Nah, di situ yang dikatakan jiwa yang tenang. Nya luas. Nya terang. Bisalah tenang kalau gelap. Nah, ini. Makanya hati ini tadi. Alam kubur. Nah, sedangkan alam ruh itu alam malakut. Alam malaikat. Di mana dikatakan malaikat itu adalah ruh. Nah ini pula. Alam ruh, alam malaikat. Makanya ruh itu alam malaikat. Di mana ruh itu siapa malaikat itu? Nah ini. Malaikat itu siapa? Malaikat itu. Nah ini. Coba perhatikan rumusnya. Malaikat itu dijadikan daripada nur. Malaikat itu laki-laki tidak, perempuan juga bukan. Nah, bencong lah. Kan lalu kadang-kadang kita berpikir logika. Padahal laki-laki atau perempuan itu malaikat. Sedangkan di situ kan dijelaskan laki-laki bukan, perempuan bukan. Lalu bencong lah. Tidak. Bencong itu kan masih ada kelamin. Iya. Nah, apabila bencong laki-laki berjiwa perempuan, berarti kelaminnya laki-laki masih ada kelamin. Kalau malaikat dia tidak punya kelamin, jadi tidak bisa dikatakan bencong. Iya. Nah, jadi di sini jelas. Kalau perempuan tapi jiwanya laki-laki, tomboy. Iya. Tapi kan ada kelaminnya masih perempuan. Sedang malaikat tidak punya kelamin. Kenapa? Saya bertanya, ruh itu punya kelamin tidak? Tidak. Nah, itulah. Kenapa? Karena malaikat itu adalah ruh. Perhatikan tadi. Malaikat dijadikan daripada nur. Malaikat itu laki-laki bukan, perempuan tidak. Ya. Malaikat itu tidak bernafsu. Tapi berakal. Sampai di situ aja cerita. Pulang ke rumah dengar bawa cerita. Tahu nyebut aja sebatas cerita. Padahal sedikit lagi kenapa anda diterusin? Iya. Malaikat itu tidak bernafsu tapi berakal. Coba terusin. Akal itulah malaikat. Malaikat itu ya akal itu. Nah itu malaikat. Kan begitu.
Langsung dia ke akal dia. Itu malaikat. Apabila akal ini menerima ilmu, yang dikatakan ilmu, si akal ini menerima ilmu. Lalu ilmu ini tadi, kalau bahasanya, kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Nah, lalu disampaikanlah oleh si akal ini tadi kepada Muhammad. Iya. Hah? Tidak ada huruf, tidak ada suara, akal. Iya kan? Tidak berhuruf, tidak bersuara. Beda dengan pikir. Nah ya. Nah, lalu si akal tadi apabila menyampaikan ilmu disebut Jibril. Namanya Jibril. Bila dia menyampaikan ilmu, si akal tadi bila menyampaikan ilmu bernamalah Jibril. Karena yang menyampaikan ilmu itu Jibril. Itu Jibril, pembawa wahyu. Nah, makanya Rasulullah itu selalu berdialog dengan Jibril. Ya Jibril, siapakah itu? Kita kadang-kadang menghayal. Kayaknya dialog sama siapa sih Muhammad itu? Padahal Nabi itu berdialog dengan akal sendiri. Lalu akal tadilah yang menerima wahyu dari Allah. Akal itu akan menjawab dia. Ya Muhammad, sesungguhnya ini. Nah itulah jadinya yang ada. Kan? Kira-kira tadi kan masuk juga di. Nah di sini akal. Nah lalu akal ini tadi satu aja jadinya si akal. Lalu bila ia menerima wahyu, Bukannya datang pang semacam apa, datang. ya, Rasulullah. bila dia menyampaikan wahyu bernama Jibril. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat yang kedua, Mikail pembagi rezeki. Bagaimana dia membagikan rezeki? Satu, ketika Muhammad lapar, apa kata akalnya? Makan loh. Nah, lalu disuruhnya makan. Nah, yang memberi makan itulah yang dikatakan membagi rezeki tadi. Bernamalah Mikail. Kenapa jauh-jauh cari? Nah, Mikail namanya. Mikail. Kenapa duduk ya sesu? Nah, Agak baik. Kenapa duduk? dia bila lapar apa kata akal? Makan. Nah, ini luar biasa. Nah, ketika menyuruh makan ini tadi itu Mikail. Nah, Tugasnya namanya Mikail. dia akal juga. Akal. Kok bisanya lo makan? Siapa yang suruh? Nah kan gitu. Nah itu makan dia, itu membagi rezeki. Nah makanya rezeki yang disebut rezeki yang untuk dimakan itu apabila kau makan itulah rezekimu. Nah itu berarti bagianmu. Nah tuh Jibril, Mikail. Yang ketiga Israfil. Israfil itu peniup angin. Kalau bahasa cerita, peniup angin trompet. Nah, padahal dia itu menjadi perubahan keinginan pada kita. Kita pasti berubah-ubah keinginan. Ada hasrat, ada ambisi. Nah itu berubah-ubah dia di situ. Nah yang merubah itu tadilah. Sudah kakaruan sudah ini kebanyakan. Nah berarti tugasnya itu yang ada. Mikail, Israfil. Lalu bernama Israfil. Di situ juga. Nah, pokoknya sesuai tugas beda nama. Bila lain tugasnya, lain lagi namanya. Nah, lalu Ijrail. Pulang. Ijrail dikatakan malaikat pencabut nyawa. Iya. Nah, malaikat Ijrail pencabut nyawa. Siapa malaikat Ijrail? Malaikat Ijrail itu adalah nyawa itu sendiri. Kita kadang mendengar ceritanya malaikat Ijrail itu pencabut nyawa. Ada si Ijrail, ada si nyawa. Dua. Iya. Padahal tidak. Bahasanya pencabut nyawa. Padahal Yang pencabut itu si nyawa.
Nyawa itu sendiri. Lah iya, kalau ndak ada nyawanya mati. Itulah disebut istirahat pencabut nyawa. Pencabut nyawa. Kenapa? Siapa sih malaikat ini? Itu kan roh. Iya, iya. Roh ini kan yang mencabut. Iya. Penglihatan dicabut oleh roh. Karena apa? Karena semua tersimpul pada roh. Iya, iya. Lo bisa melihat karena apa? Karena ada roh. Karena roh. Kita mendengar karena ada roh. Kalau dicabutnya oleh roh, ndak bisa dengar. Roh yang kembali ke hadirat Allah. Nah, makanya harus mengenal dulu dengan roh. Bagaimana bisa kembali ke hadirat Allah kalau tidak mengenal roh? Nah, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian Raqib. Siapa malaikat Raqib? Raqib itu adalah saksi kebaikan. Saksi kebaikan. Pencatat kebaikan. Di mana tajallinya malaikat Raqib? Di mata kanan. Apapun kelakuan kebaikan, dia akan melihat. Bisalah lo sembunyi daripada penglihatan Raqib. Nah, kan begitu. Kemudian Atib. Atib di mata kiri. Ada semua ya. Nah, Atib. Atib itu saksi kejahatan, saksi perbuatan buruk. Raqib, atib, sudah. Nah, bukunya mana? Bukunya itu yang dikatakan kiraman katibin. Nah, bukunya yang disebut kiraman. Siapa itu kiraman? Dialah buku kebaikan. Tajalli di sebelah kanan kita, bahu kanan. Qatibin adalah buku keburukan atau buku dosa yang disebut qatibin di bahu kiri. Nah, Yang disalami. Nah, ini kalau perkiraan orang, padahal tidak. Ngapain lo nyalamin itu? Nah, ini kiraman katibin. Lalu kiraman katibin ini tadi cuman buku doang. Nah, buku ini dia tahu tempat mencatat saja. Lalu inilah yang dikatakan mungkar nangkir. Nah, ini. Terus kiraman katibin. Setelah itu Malik. Malik itu adalah penjaga neraka. Malik itu penjaga neraka. Di mana tajallinya? Di pusat. Kenapa di situ penjaga neraka? Karena pusat itulah kumpulan halal haram. Coba banyak maksiat gara-gara perut kelak. Iya. Nah, gitu. Makanya masuknya ke situ kelak. Nah, sedangkan penjaga surga itu Ridwan. Ridwan itu tajalli pada nafas. Makanya kalau anda masuk surga, kenali bang dulu Ridwan. Kenali nafas tuh nah. Asli. Ya kan? Ridwan. Nah, di situ 10 malaikat. Hitung aja. Nah, ini 10 malaikat yang wajib diketahui. Itu Ridwan ini dari kata ridho.